Shalom. Senang rasanya menyaksikan keindahan yang Anda tampilkan tadi ya. Keluarga-keluarga menyadari bahwa kami ini suami istri paling tidak dengan duduk bersama pada pagi hari ini, no? Kemudian juga diajak untuk melihat apa yang telah saya lakukan kepada pasangan hidup yang saya pilih dulu, bukan hanya dulu, tapi sampai sekarang ini. Saya menyaksikan dari mimbar, rasanya senang. Apalah kesenangan seorang uskup atau seorang imam kalau dia mempunyai keluarga-keluarga yang memperlihatkan kehidupan mereka bersama sebagai suami istri, ya saling memeluk satu sama lain. Tidak serius amat kan? Terlalu kalau serius sekali berhadapan dengan istri atau suami pada hari ini. Biarlah hari ini, tapi ya jangan berhenti di hari ini. Seterusnya juga. Karena saudara-saudari, kita merayakan hari ini, hari perkawinan sedunia yang kita rayakan tahun ini yang ke-8. Dan sebenarnya perayaan ini berawal dari pasangan suami istri di Amerika yang kemudian meminta pemerintahnya, gubernurnya untuk menetapkan ada hari khusus untuk memperingati kehidupan persekutuan suami dan istri. Mereka mengusulkan kalau hari Valentine Day itu diselaraskan, disatukan dengan perayaan perkawinan sedunia. Dan itu kemudian bertumbuh berkembang. Juga akhirnya kita rayakan di sini. Dengan satu moto yang mereka katakan di sana, we believe in marriage day. Artinya mereka meyakini perlu ada hari khusus kita memperingati hidup perkawinan kita. Bahwa ada hari-hari lain kita memperingati persekutuan kita sebagai suami istri, tetapi ada hari khusus yang kita adakan secara sengaja. Dan saya kira dalam hidup ini kita perlu mengadakan hari khusus atau saat-saat khusus secara sengaja kita menikmati atau merayakan keistimewaan hidup sebagai suami istri. Sehingga kehidupan dalam perkawinan itu tidak menjadi sesuatu yang monoton, tetapi sesuatu yang kreatif, sesuatu yang dinamis, yang perlu kita ciptakan. Dan keuskupan kita berusaha untuk menciptakan ini untuk Anda sekalian. Kalau para imam ada perayaan saat tabisannya, mereka merayakan khusus mengingat kembali janji kesetiaan imamatnya. Kemudian ada hari Misa Krisma, itu khusus juga untuk bersama-sama. Nah, menurut saya baguslah kalau di keuskupan kita merayakan hari ini. Terima kasih untuk tanggapan saudara-saudari. Dan ini memperlihatkan bahwa memang kita berada dalam satu track yang sama. Kita mau menegaskan bahwa hidup perkawinan suami istri itu amat penting untuk kita rayakan bersama, untuk kita hidupi bersama. Nah, perayaan Hari perkawinan sedunia ini
sebenarnya merayakan 3 hal ini menurut saya. Yang pertama, merayakan kesatuan hidup sebagai suami istri. Jadi kita sudah dari awal, tatkala memilih pasangan masing-masing, kita sudah berjanji bahwa saya mau hidup bersama dengan pasangan saya ini, bersatu. Jadi kesatuan suami istri yang hidup dalam untung dan malang, dalam sakit dan sehat, dalam suka dan duka, itu mau dihidupi, dihayati. Dan kesatuan itu ya menjadi komitmen, artinya sesuatu yang diperjuangkan, sesuatu yang dilaksanakan. Dan Anda semua sudah tahu bahwa ya banyak kali kadang-kadang tidak begitu mudah untuk mempertahankan kesatuan itu. Namun Anda punya komitmen untuk itu. Dan pada hari perkawinan sedunia ini, kita diingatkan akan janji kesatuan Anda berdua. Hal yang kedua yang mau kita rayakan pada hari ini ialah the beauty of marriage life. Keindahan hidup sebagai suami istri. Jadi saya harap Anda menemukan keindahannya. Jangan sampai hanya saya yang omong. Iya kan? Kalau saya yang omong, mungkin ada yang mengatakan, Bapak Uskup omong kosong saja itu. Tapi memang itu yang diharapkan oleh gereja. Bahwa ada keindahan dalam hidup bersama yang mau kita pegang. Sehingga hidup bersama sebagai suami istri itu adalah sesuatu yang membawa keindahan, membawa keharmonisan, atau ya istilahnya keindahan tadi, keindahan hidup bersama, keindahan bahwa bisa berjalan bersama, bahkan bisa tertawa bersama. Jangan tertawa sendiri saja. Kan indah kalau tertawa bersama kan? Dan lebih indah lagi kalau tertawanya ya antara dua orang yang mengerti satu sama lain. Kalau bisa tertawa dengan orang yang tidak kita jumpai, hanya jumpa sesaat, ya mungkin itu punya kesan khusus. Tetapi yang penting ialah bahwa dalam hidup berkeluarga itu kita menciptakan keindahan-keindahan hidup sebagai suami istri. Keindahan itu bukan semata-mata terletak pada kehidupan yang baik-baik saja, tapi juga misalnya keindahan dalam mengorbankan diri saya, mengorbankan egoisme saya. Dan itu sebenarnya yang diperlihatkan oleh Yesus sendiri. Hemat saya, hidup pernikahan tanpa suatu kesediaan untuk berkorban, sacrifice untuk pasangan saya, itu akan sulit. Kita tidak akan menemukan keindahan di sana. Tapi keindahan yang saya maksudkan ialah bahwa kita berkorban, tapi berkorban untuk sesuatu yang membuat pasangan hidup saya merasa bergembira, bersukacita. Misalnya saja seorang suami yang tidak biasa kasih bunga untuk istrinya. Ya korbanlah perasaan itu, bawa bunga, ini tanda cinta saya ini. Karena ada istri yang mengharapkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Mungkin bagi yang laki-laki, itu mah apalah gitu ya. Tetapi yang wanita merasakan begitu diberi bunga, apalagi ditambah I love you, my darling. Ya kan? Disitulah menurut saya keindahan hidup ini. Keindahan juga terjadi tatkala misalnya ada kesulitan dalam hidup. Nah, di situ kita punya teman yang bisa bicara satu sama lain. Bagaimana kita mengatasi persoalan hidup kita.
Saya teringat akan ayah ibu saya juga dulu. Mereka pagi-pagi sekali udah bicara bersama, dan yang mereka bicarakan pasti juga tentang bagaimana memelihara anak yang banyak gini. Kami sekeluarga ada 10 anak. Bapak saya itu hanya guru swasta. Kita tahulah gajinya berapa ini untuk menghidupi anak 10 orang ini. Ya pastilah mereka setiap pagi itu membicarakan bagaimana kita memberi makan, menyiapkan makanan untuk anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan ini. Jadi ada komunikasi, walaupun komunikasi itu isinya bisa jadi juga kesulitan-kesulitan hidup. Dan saya kira itulah bagian dari keindahan hidup sebagai suami istri. Kita tidak bisa lari dari situ. Belum lagi hal-hal lain, misalnya suami mengorok terus malam hari gitu. Lalu mencari jalan, apakah saya tinggalkan dia ini atau saya harus mencari jalan supaya biarlah dia tidur dengan dengan lelap, tapi saya juga bisa memahami itu. Harap dia mengorok juga ya, jangan hanya perhatikan diri sendiri juga ya. Nah inilah yang saya mau katakan, bahwa ada keindahan-keindahan dalam hidup bersama. Dan saya berharap seperti tadi saya katakan, keindahan hidup itu Anda benar-benar rasakan, yakini, sehingga perjalanan hidup keluarga Anda itu memang menjadi suatu perjalanan yang menyenangkan, walaupun tetap ada tantangan-tantangan kehidupan ini. Dan yang ketiga, menurut saya yang penting dalam hal ini, dalam kaitan dengan tema keuskupan ini, tema pastoral keuskupan ini, ialah bahwa keluarga berpartisipasi dalam mengajarkan, dalam berkatekese, mengajarkan indahnya hidup dalam keluarga. Ada peristiwa di mana ada anak yang tidak mau menikah karena dia tidak mau melihat bagaimana ayah ibunya selalu berkelahi setiap hari. Kata-kata keras selalu muncul, sehingga dalam diri anak itu dia berpikir, apakah saya perlu menikah atau tidak? Jangan-jangan nanti nasib saya seperti ayah ibu saya ini. Mudah-mudahan ini tidak ada di antara kalian ya. Saya yakin tidak lah. Kalian kan orang-orang baik semua, toh? Ya, jadi mengajarkan, berkatekese tentang indahnya hidup berkeluarga. Tapi ada juga, baru-baru saya merayakan 25 tahun pernikahan beberapa pasangan, dan di situ juga diungkapkan bahwa anaknya yang putri begitu terkesan dengan bapaknya sehingga dia berharap nanti suaminya, calon suaminya seperti bapaknya gitu. Itu kan berarti beri teladan yang baik, atau seperti mamanya. Berarti memberikan pengajaran melalui kesaksian hidup bagi anak-anak muda masa kini. Nah saudara dan saudari, kurang lebih 3 hal itulah yang mau kita rayakan. Dan bukan hanya kita rayakan di sini, tetapi kita hidupi. Dan saya yakin ini sudah kita hidupi. Hanya sekarang kita mau meneguhkan. Saya dan kami semua tetap mau menjalankan kehidupan dalam persekutuan kami hingga akhir kehidupan kami. Kami mau meneguhkan hidup kami bahwa hidup bersama sebagai suami istri itu adalah sesuatu yang indah. Dan yang ketiga tadi, bahwa kita ikut serta mengajarkan ajaran gereja bahwa hidup sebagai suami istri itu adalah sesuatu yang mungkin dan sesuatu yang indah. Nah saudara dan saudari, hal ini dapat kita laksanakan kalau kita benar-benar mengikuti apa yang dikatakan dalam bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan kedua, kita diingatkan, saudara-saudari, kita membangun hidup ini menurut Santo Paulus tadi ialah bukan hanya berdasarkan hikmat kemanusiaan, kebijaksanaan kita manusia, tetapi Santo Paulus mengingatkan bahwa kita harus
mengandalkan hikmat kebijaksanaan dari Allah sendiri. Jadi Allah yang tetap kita andalkan, kebijaksanaan Allah itu yang kita hidupi, selain kita manusia yang diberi talenta oleh Tuhan, kita membangun kebijaksanaan hidup kita. Kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana dalam memperhatikan suami atau memperhatikan istri. Bijaksana dalam bersikap, berlaku, bergaul dengan sesama kita. Tetapi kebijaksanaan manusiawi kita itu perlu diteguhkan oleh kebijaksanaan Allah sendiri. Dan saya amat yakin bahwa hidup perkawinan itu hanyalah dapat kita hidupi dengan penuh komitmen tatkala kita mengikuti kebijaksanaan Allah itu. Kebijaksanaan Allah itu dikatakan seperti apa? Kalau kita baca Injil tadi, dengarkan baik-baik. Ada 3 hal yang mau diingatkan oleh Yesus pada kesempatan ini. Kalau kita hidup berdasarkan kebijaksanaan Allah, apa yang dikatakan oleh Yesus ialah pertama bahwa kita tidak melakukan kasarnya dalam hukum Taurat membunuh. Tetapi Yesus ingatkan ini kemarahan jangan sampai itu disimpan orang dan dijadikan sebagai cara hidup dia. Kemarahan, dan kemarahan itu akan mengarah ke pembunuhan. Orang yang marah terus-menerus dalam keluarganya, tentu saja itu akan menciptakan budaya kematian di sana. Bahwa sesekali orang marah pasti masuk akal. Tetapi kemarahan yang diingatkan oleh Yesus ialah bahwa orang yang terlalu menganggap dirinya paling benar dan mempersalahkan orang lain. Orang lain selalu salah, maka dia selalu marah. Yesus mengingatkan kita dalam bacaan Injil hari ini. Dan saya kira dalam hidup berkeluarga kita, kemarahan, emosi kita harus ditata sedemikian rupa. Dan janganlah memelihara kemarahan yang ada dalam hati kita. Karena kemarahan itu bisa jadi karena kita merasa dendam atau benci kepada orang lain. Apalagi misalnya kepada pasangan kita sendiri. Maka kalau kita hidup berdasarkan kebijaksanaan Allah, kita tidak akan menjadi orang yang menghidupkan atau memelihara kemarahan itu. Kalau memang ada salah, ya minta ampun, mohon maaf. Dan kita yang merasa dirugikan, kita harus juga memberikan maaf kepada yang meminta maaf itu. Dan yang kedua, juga diingatkan oleh Yesus, dan saya kira ini tantangan, godaan besar dalam hidup kita. Nafsu birahi, dan di sana ditegaskan yang kemudian akhirnya menimbulkan perzinahan, perselingkuhan. Dan ini bahaya yang bisa dan nyata muncul dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang itu mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Maka hari ini kita diingatkan agar kita menata emosi, afeksi, nafsu kita, dan kita tidak mengikuti godaan-godaan yang akhirnya melanggar kesetiaan kita satu kepada yang lain. Karena tantangan masa kini boleh dikatakan amat besar, dan itu mengena bukan hanya pada laki-laki tapi juga pada wanita. Dan kita semua diajak oleh Yesus hari ini. Kalau hidup berdasarkan kebijaksanaan Allah, maka kita bisa menata nafsu-nafsu yang ada pada kita, yang diberikan oleh Tuhan, dan bukan sesuatu yang salah. Hanya salahnya tatkala kita mengikuti godaan-godaan yang tidak selaras dengan panggilan hidup kita. Dan yang terakhir, Yesus mengingatkan kepada kita soal kemunafikan atau kebohongan. Ini tipu-tipu, orang bilang. Ini tidak jujur. Ya, kadang-kadang itu jadi masalah dalam hidup keluarga kita kan. Ini saya lihat ada yang angguk-angguk gitu. Ya,
Dan saya rasa itu hal yang memang manusiawi. Kadang-kadang kita mau berbohong ini untuk tidak terus terang. Tapi ada waktunya mungkin kita harus mengatakan, mohon maaf, saya tempo hari itu tipu-tipu kamu gitu. Yang penting menurut saya kita terus terang untuk menyampaikan, dan kemudian kalau memang itu masuk akal dan apa, ya dimaafkan entah suamimu, entah istrimu. Nah, saudara dan saudari, seperti tadi saya katakan, itulah kebijaksanaan, hikmat Allah yang diberikan kepada kita, agar kita tidak hidup mengikuti nafsu kita, agar kita tidak hidup mengikuti emosi kita saja, agar kita tidak hidup menurut kehendak kita, tetapi kita sungguh-sungguh mengikuti Kristus yang mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni, saling memaafkan, dan untuk menghormati satu sama lain, sebagaimana janji pernikahan kalian. Dan saya amat terkesan senantiasa tatkala menerima sakramen perkawinan, menerimakan sakramen perkawinan, itu ungkapan bahwa saya memilih engkau dan menghormati engkau sampai akhir kehidupan kita. Jadi bukan hanya soal mencintai, tapi menghormati, hormat, respect terhadap istrimu, pasanganmu itu. Dan saya kira ungkapan ini mengingatkan kita akan kebijaksanaan dari Allah, hikmat dari Allah yang mau kita hidupi bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita